Jadi ini gini Mang. Lah, aku kan menurut cerita lek manuk itu kan memang saya ada yang mesen sih kalau saya sendiri. Teman dari adalah pokoknya seorang yang yang duit lah mungkin orang Cina apa piye ra ngerti aku. Tapi pernah ada obrolan saya. Mungkin tak saya tembusin orangnya juga. Makanya kemarin waktu megang itu kan ngomong pesanan orang akan dihargai cukup relatif lah, cukup fantastis, sangat mahal ya, mungkin sampai di atas piro lah ngono kan. Nah sampai kan jereke ya pernah dapat omongan kalau dapat mau dibayarin berapa. Pokoknya itu dulu kalau kita dapat itu kan yang ngobrol langsung sama aku itu kan orang Cina kan. Nah kalau kamu dapat kayak burung itu di atas 300 gitu, saya bayarin. Nah, ibaratnya katanya kamu bukan aja ini, biarpun kamu dapat itu, tapi katanya saya yang umpamanya mati kan, itu jangan kamu buang aja, sebawah harga itu masih saya bayar. Pamane kena mati pun dibayar. Kayak 300 itu 300 sewa apa 300 perak? Itu 300 juta. 300 juta tapi zaman biyen 25 tahun yang lalu ya. Ya berarti bener Mang, karena kemarin kan ada omongan kalau 1 M saya bayar. Ngomong-ngomong memang. Nah iya, kan emang aku tuh syaratnya manuknya ngono kuwi, ngono. Ini aku kan istilahnya itu bukan aku ngarang-ngarang sendiri, bukan. Itu karena aku udah ngobrol sama dia. Karena kan waktu cerita-cerita burung itu kan kayak gitu. Woi katanya itu burung langka bener katanya kan. Kita cari katanya itu. Tapi kalau kita nyari dapat itu harganya saya tunjukin ke kamu segitu kan. Nanti katanya kampanye itu kamu dapat. Tapi karena itu entah apa katanya kendalanya dia mati, itu dia nggak usah kamu buang istilahnya. Dia ini aja masih saya bayar. Kadang ya nggak percaya Bang dengan harga segitu. Manuk butut dengan harga kayak gitu kayaknya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi kenyataannya saya sudah mengalami ya. Saya sendiri bagong wae mbiyen ditawar 150 juta. Itu udah saya alami. Dan itu sempat kontroversi Mang aku. Masa burung segitu nggak dikasihkan? Jangankan segitu, 1 M loh bagong ora tak kekno. Ya kan ngerti wis sampean kan? Ngono lho. Itu karena apa? Bagi saya anak. Tapi lek kayak sampean mau diomong kayak ngono sih, ya mungkin uang dulu sama uang sekarang mungkin beda. Ya. Pokoknya intinya sampean saya sampai datangkan ke sini intinya kita ingin mencari yang kebenarannya. Karena sedulur-sedulur ini yang telepon pengen ngerti sebenarnya itu rekayasa atau enggaknya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghilangin rasa penasaran saya yang kemarin, dan saya juga masih bertanya-tanya kenapa saya bisa mendapatkan hal seperti itu, dan rasa penasaran mungkin pertanyaan para teman-teman, kawan-kawan semua yang ya intinya mungkin di dunia medsos ya, atau media medsos ataupun media elektronik dan semuanya. Jadi kalau kami sendiri kemarin sempat untuk mencari kebenaran, walaupun belum sempat kami mencari yang kebenarannya kayak apa, tapi yang jelas di situ daripada kita nggak yakin atau gimana. Nah, alhamdulillah dulu berkat dari teman dan kawan saya itu mencari hal yang positif, itu aja. Nah, di sini gini, yang mau saya katakan adalah satu,
ketika ada para orang yang mengomongkan Larasati atau pancuran emas, ya Mas, ya itu hanya menurut omongan dan omongan aja. Nah, alhamdulillah saya bisa membuktikan dengan kemarin. Nah, tapi di sisi itu juga, benarkah burung itu ada atau memang ada efek samping apa namanya rekayasa kan gitu. Nah, untuk rekayasa sama enggak itu tergantung orang yang menilai, ya kan? Tapi masing-masing. Hah? Ya pribadi masing-masing. Ya benar, pribadi masing-masing. Tapi kalau pribadi saya dan yang mengalami kayak Mas Ipan dan Kang Asep sendiri, itu ya bukan rekayasa ya Kang ya. Nah, Kang Ipan pun bagaimana waktu keadaan kesurupan, apa situ merasa bagaimana gitu? Bingung. Yang jelas dia bingung untuk menjawab karena keadaan dia nggak tahu apa-apa kan gitu. Hanya dirasakan gitu. Nah, untuk di sini saya bawa seorang teman yang mungkin narasumber lah bagi saya ya, karena saya dulu dapat informasi dari dia, tapi waktu itu saya nggak percaya gitu loh. Waktu itu saya nggak percaya karena dia ngomong begini, di situ ada burung bagus dan Mbah Patnem sendiri ya, Mbah Patnem ya, sempat waktu kemarin kesini ya. Ya, waktu jagongan itu disinggung sedikit. Ya, masalah burung itu kan. Nah, tapi saya kan belum membuktikan, jadi saya kan belum percaya kan. Gitu. Nah, itu sempat ini Mbah Patnem dari Kudus loh ya. Langsung kemarin ketemu ngobrol. Nah, ini. Nah, ini sejarah dari awal kurang lebih sekitar 25 tahun apa 26 tahun yang lalu ya? 25 tahun. 25 tahunan. Nah, dulu. Itu sampean cerita, piye ceritanya, bagaimana ceritanya? Kalau diajak ngomong bahasa Jawa, maaf memang kita ini bukan orang Jawa, aslinya orang Semendo, jadi orang Sumatera asli lah intinya gitu ya. Jadi kita pengen cerita asli dari dia gitu. Monggo Mang, sampean ceritakanlah supaya kita juga lega dan tentram gitu. Itu gini ya, awalnya saya ketemu burung itu, saya ini kan belum, masih asal mau aja nikah, bukan udah ahli bukan. Cuman dikarenakan juga ada kawan, udah orang tua yang ngajak saya mikat ke sana. Nah, setelah saya mikat ke sana, artinya kan serang-serangan burung itu nggak ngerti lah saya. Burung itu kan burungnya modelnya gini, apa jadi ular, apa jadi yang kuning bawah ekor itu nggak ngerti. Jadi pertama saya datang ke sana, orang tua itu nggak didatangin sama dia, datanglah tempat saya, kena langsung nyamber dia. Tahu-tahu saya mau ngambil ada ular, nggak berani karena kita belum ngerti. Nah, itu makanya kita kan sama dia ini, sama Pur dulu itu, Purnya kayak nggak percaya. Nah, itu benar-benar waktu dia nyerang udah kena sama saya panjat mau saya ambil, itu jadi ular. Saya turun lagi sampai sini, saya ini luka semua. Nah, udah itu kembali lagi datang ke sana, nggak ada serangan lagi sama saya. Karena kan saya sudah diceritai sama orang teman saya itu, udah tahu, udah paham artinya untuk umpamanya kalau dia nyerang dapat ngambil cara ngambilnya. Nah itu nggak ada serangan lagi. Setelah itu kan kita baru ketemu sama Pur, saya ceritakan, artinya di sana, situ ada makam. Nah, dia kayak percaya kayak enggak. Memang enggak Man, jujur sekarang saya ngomong enggak. Jadi gini Man, waktu sampai cerita itu apa iya, apa bener, apa enggak? Karena apa ya, untuk mencari pantat kuning apa mana sampean ngomong kan katanya ekornya itu di bawahnya itu kayak ketilang. Ya saya nggak percaya, ya percaya nggak percaya gitu loh. Apa bener di sini ada? Karena setahu saya adanya cuma di Jawa kan gitu loh. Di Sumatera itu kayak saya yakin kayaknya nggak ada kan gitu. Nah ternyata kemarin setelah saya dapat, makanya sampean kesini waktu nganterin pikat kemarin saya ngomong, Man, burung yang di sana itu bener pantatnya kuning. Ya bener, sampean kan gitu. Kemarin kena saya, tapi
ada suatu musibah si Ivan kan rasukan. Iya. Itu ceritanya gitu kan. Kalau menurut cerita juga itu Heeh. sering orang yang datang ke situ kapan udah kena positif kesurupan. Ada sampai jalannya udah ngesot, ada. Iya. Nah, seringlah didatangin ke situ kan. Nah, setelah itu saya datang ke sana nggak pernah ini nyerang lagi. Saya udah langkah lah nyerang ke situ. Ini maaf Ini Mas. dia putar lain. Maaf ini kan karena kita menjawab apa yang ditanyakan sama kawan-kawan dan teman-teman ya ini. Jadi gini Mas. Apa itu sampai ada yang ngomong katanya direkayasa ataupun di apa ya? Ada yang ngomong katanya di Settingan. di setting atau di chat kan gitu. Saya sekarang tanya sama Mamang ya. Emang burung itu waktu kena sama orang-orang apa ya kayak gitu? Kayak gitulah. Tidak ada umpamanya direkayasa itu di apa itu? Jadi apa tadi itu? Di chat apa Di chat sih itu apa? nggak ada. Nggak ada. Memang kayak gitu. Gitu lah. Itu berarti memang asli alam di situ. Memang Ya? dulu ada itu yang satu umpamanya bulunya itu jatuh, ambil kita gini nggak berubah sama sekali. Kita cuci nggak berubah sama sekali kayak gitu. Karena apa itu bukan umpamanya kita bohong, bukan. Karena kan dia udah membuktikan sendiri. Iya. Nah, itu. Kalau saya memang membuktikan sendiri, Mang. Jadi bukan saya rekayasa sendiri, enggak. Itu pun saya nggak sengaja. Jadi tangkit itu saya nggak tahu. Inilah yang tahu ini nih. Orangnya biangnya ini. Saya mau ke Temiangan tadinya ya. Nah, terus dia datang. Dia datang gini, ngobrol terus ngasih tahu, ketangkit aja ada burung bagus, katanya gitu. Nah, terus saya ke sono gitu loh. Ceritanya hanya itu, Mang. Jadi kita nggak tahu. Nggak tahu. Nah, begitu saya dapat kayak gitu, ya itu tadi. Ya baru percaya gitu loh. Nah, kemarin itu memang salahnya saya tak satu, banyak lah kesalahan di situ yang memang namanya juga kan pikat baru saya itu. Iya. Bukan pikat kayak yang sering saya bawa kayak Jarwo itu bukan. Jadi kita nggak yakin bakal bunyi gitu loh, bakal ngelawan. Itu aja kan waktu awal aku mikat sana itu ceritanya pikat itu dari awal dapatnya aku butak gitu, nggak ada bulunya. Botak sama sekali sih. Enggak ada. Itu memang bagus benar itu dulu. Nah, ini ngomong-ngomong, Mang. Ngomong-ngomong ya. Ini kita agak singkat aja ya. Intinya saya pengen pembuktian dari sampean itu udah ada kayak gitu. Katanya ada yang dapat di situ nggak bisa pulang apa ya benar? Memang benar. Nggak bisa pulang. Setelah umpamanya kita ini ada perasaan dia, ada yang bisikin, disuruh dilepas lagi. Nah, sudah dilepas istilahnya karena ada yang bisikin, dilepas dia baru bisa bergerak pulang. Nah, katanya sempat diakalin dari orang Jawa juga apa ya benar itu? Itu kalau setahu aku orang dari Jawa itu orang satu pokoknya. Dari luar udah pernah. Yang dari mana? Cirebon apa dari Bantennya? Dari Banten. Dari Banten. Dari Banten. Itu memang benar itu. Dikarenakan waktu dia ke sana burung itu nggak mau datang. Tapi ketemu tempat tidurnya itu. Ketemu tempat tidurnya. Heeh. Nah, nanti emang katanya kalau umpamanya ini kita udah ketemu tempat tidur. Heeh. Jadi pinggir kebun kopi setinggi sekitar 50 sentian lah. Heeh. Nah, kayaknya udah numpuk. Katanya malam datangin sana sampai keliling-keliling nggak ketemu. Padahal udah dikasih tanda loh, ajar. Nggak, sama sekali nggak ketemu. Memang misterius lah ya. Iya. Misterius. Nah, ngomong-ngomong kan kalau Mamang kan orang sini ya, aslinya orang sini. Itu makam di situ tuh namanya makam apa sih, Mas? Itu makam itu kalau mau saya ketahui aku mulai dari dulu makam Kiai Haji Mataib itu. Haji Mataib. Kiai Haji Mataib. Itulah yang Makamnya namanya Kiai Haji Mataib. Itu aja ada waktu pembuatan itu kamu sendiri udah baca kan? Iya. Nah, tahun 1680. Nah, benar. Ada tugu itu di Ada situ. tugu itu. Iya kan? Iya. Kemarin 1680 ya. 80. Nah terus menurut cerita ya, menurut Haji Mataib itu asli orang sini apa orang seberang? Karena kemarin kok ini kan
bahasanya bahasa Sunda gimana ya? Itu aslinya sebenarnya orang seberang. Orang mana itu? Orang Cirebon. Berarti bukan orang seberang, orang sini Mas. Aslinya orang seberang, Cirebon. Apa ya benar juga itu katanya ada bekas petilasannya Gajah Mada? Petilasan Gajah Mada ada. Apa Pak Soekarno? Pak Soekarno. Pak Soekarno ya? Pak Soekarno. Jadi ya kan kita pengen tahu sebenarnya kan gitu. Itu kalau nggak salah itu saya juga pernah dengar, bahkan pernah diceritain sama teman dari Talang Jaya, itu pernah nikah di situ. Katanya ya di situ dia nggak bisa pulang, Siamat. Nah, ya kan? Iya, itu nggak bisa pulang, klesot katanya. Ya gara-gara burung yang pantatnya kuning itu, gitu loh. Jadi kalau memang kemarin waktu saya tangkap dalam keadaan kuku yang panjang terus sisik yang udah kayak gitu, ya memang burung sangat tua sekali Mas, benar sangat tua itu. Makanya saya ngomong tua lah. Kalau 20 tahun 25 tahun 25 tahun mungkin di atasnya lagi ya, malah itu malah di atasnya lagi gitu. Biasa itu ketahui aku dari umpamanya aku temu di situ. Iya. Nah sedangkan orang yang memburu namanya siapa, yang ngajarin sampean mikat itu namanya dulu? Bang Jana. Sampai itu orang Sunda, itu orang Banten. Udah nggak ada. Udah nggak ada sekarang. Udah meninggal. Jadi orang yang ngejar dulu udah meninggal Mas sampean. Itu ceritanya begitu. Ya mungkin kita udah ya referensinya mungkin udah cukup puas lah sedikit. Walaupun kita belum bisa meyakinkan, ya setidaknya saya udah punya referensi. Ini buat dulur-dulur mungkin dari Kendal ya, dari Kudus, dari Temanggung, kurang yakin ya ini yang pertama lah ibaratnya kan gitu. Jadi ya bisa sampean lebih jelasnya bisa takon-takon dewe lah ya. Itu karena kan kita ngelepas itu nggak berani megang pertamanya. Nah, karena kan kita nggak berani megang, ya posisinya jadi ular tadi itu. Tapi itu ketahuan waktu datang, memang udah di bawah ekor itu memang udah kuning. Jadi kan sistemnya pakai pulut loh Mbak. Iya, posisinya pakai pulut. Dari pakai pulut, nah memang udah kelihatan burung itu pantatnya kuning. Lah masuk gitu loh. Iya. Masuk ketika naik itu masih burung sampai? Masih burung, sudah mau megang, jadi ular menurut aku. Aku ular lagi. Blorot. Berani blorot. Berarti ya rusak apa ya? Ya, sini saya sampai tidak bondas. Oh ceritane ngono. Ngeluh saya. Ngeluhnya gini, waduh burung itu kok jadi ular, pikir aku kan. Saya jadi duduk lah aku. Setelah aku duduk, tahu-tahu kantung burung itu terbang lagi. Nah ini kan kita bicara mitos ya Mas, mitos. Kalau mitosnya orang Jawa itu ada yang ngomong merdu jiwo, ada yang ngomong trajumas, ada yang ngomong apa ya kemarin ya, Larasati. Nah kalau asli pakemnya itu kan ketemunya Pancuran Mas. Nah kalau bahasa dari orang sampean sendiri, orang seberang, termasuk orang Sumatera, itu masuknya di Katuranggan apa Mas? Katuranggan ini Pancurmas. Oh sama berarti Mas, gitu. Berarti sama Pancurmas ya. Nah keutamaan dan kelebihan dari Pancuran Mas ini apa? Kelebihan dari Pancurmas ini kan kalau kita yang megang, kalau itu tuh rezeki kita, yang kita megang, itu kalau menurut dari ketua kami, itu mendapatkan istilah kita itu rezeki. Apa ya benar kan kalau Jawa sih, kalau Jawa itu ya entah benar entah enggak ya, maaf kita juga saling berbagi pengalaman ya Mang intinya. Karena Mamang dulu kan sendiri di sini udah masternya lah, master pikat, termasuk saya juga belajarnya dari sampean juga kan, kekurangan kelebihannya kan gitu. Jadi intinya gini Mang, apa benar kalau di daerah Semendo sana atau Sumatera ini ya, apa burung yang kayak gitu bisa
mengeluarkan kotoran yang bisa berubah jadi emas. Itu kalau dia mengandung umpamanya udah kita milik, memang milik kita sendiri udah dikasih istilahnya sama yang melihara, itu memang kalau menurut orang tua dulu, itu katanya kalau kita mengandung dapat rezeki, memang ada perubahan katanya kayak emas. Ada itu. Berarti nggak beda lah ya antara Jawa sama Sumatera itu sebenarnya nggak beda mas, gitu loh. Nih. Jadi kita sekarang punya referensi ya, berarti antara Jawa Sumatera itu sebenarnya nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya sebenarnya, cuman cara kita bicarakan itu dengan apa itu secara posisi burung itu gini-gini, pendapatnya umpamanya kalau Jawa kan kayak gini ngomongnya kan, kalau kita ya, tapi tujuannya itu sama aja, sama aja. Ya, cukup untuk pelajaran dan referensi kita semua kan, gitu. Nah menurut sampean pripun mas, anu pak? Takono. Iku perihal warna kuningnya di bubur itu, apakah harus seperti itu? Permasalahan itu atau pengaruh endemik? Bukan, soalnya beberapa waktu yang lalu yang buburnya kuning besar. Jadi gini, ini ada pertanyaan karena ini di HP ya, mungkin karena kurang jelas. Maksudnya gini mas, apakah memang burung yang ekornya apa yang namanya pancuran emas atau yang dibilang Larasati mayoritas seperti itu semua, apa memang karena pandemik? Maksudnya pandemik itu daerah gitu? Itu sebenarnya tergantung masuk daerah. Tapi kalau saya mang udah 3 kali ya mas, kalau aku dewi pribadi ya, yang saya dapat 3 kali. Satu saya pernah dapat di Kroya di bawah gunung apa ini Serandil dulu, itu warna sama, bentuk di situ juga. Terus saya dapat lagi di mana, di Gunung Salak, sama seperti itu juga, gitu loh. Kalau pribadi saya bukan endemik, cuman kalau dibilang endemik biasanya di dalam sayap sini, gitu loh. Itu aja yang membedakan. Ya perbedaannya ya kayak terah kemangi biye, terah iki biye kan gitu. Cuman itu aja. Tapi kalau warna di bawah itu nempel di tempat ekor, itu hampir sama semua ya, Mang? Hampir sama semua. Sama semua. Kalau menurut saya pancuran emas tembus atau Larasati tembus itu yang bener-bener kelopaknya itu ya warnanya kalau nggak kuning ya kuning keemasan kayak burung ketilang tadi ya Mang. Iya. Nah itu karena itu seperti burung ketilang mas yang kemarin dapat. Bisa nggak kita rasakan mas kamu soalnya kita masa bersalah ya kak. Nah itu tuh Larasati aku gue sakjo soalnya wis payu dengan referensi Larasati. Nah Larasati kan aku merasa bersalah enggak. Nah jadi ngene mas, yo enek sing silite kuning tapi uduk neng tepoke kuwi, uduk neng kelopak mawar lah jare. Nek kene wong kene kan ngomong kelopak maware kuwi. Mawar. Ya kelopak mawar ya Mang ya. Nang nggen burine kuwi iku sih mlebu neng uduk Larasati tapi mlebune yo termasuke yo mlebu neng apa ya? Enek referensi lain ngono. Tapi apa sih lali aku jenenge anu niki. Tapi yo lek jare aku Mas, ya karena maunya kan buta kita gitu loh. Lagi pula kan dulu kan kita buta, belum begitu memahami banget. Kita hanya mengikuti dari apa ya, dari banyak yang mengikuti dari apalah katanya apa katanya. Tapi kan lo untuk saya pribadi kan saya turun di lapangan, jadi saya bisa menerangkan yang kayak gitu loh Mas.
Ya mungkin kita jangan merasa bersalah, kita udah terlanjur piye meneh kan ngono. Iyalah. Iya iya. Sip. Ngono. Yang penting oleh sing kowe yakin nek lara hati. Yang penting saya tuku yakin lek kuwi larasati wis. Kita nggak mau yang banyak neko-nekone ngono wae. Wis arep enek meneh. Bisa diterima. Gitu. Makanya pembelajaran itu penting, makanya saya merasa saya belum master, saya belum hebat karena saya masih butuh orang-orang yang bisa membantu akan kekurangan saya. Kalau saya pribadi kayak gitu. Gitu loh. Jadi kalau ada teman kawan yang membantu gini-gini ya saya tetap pengen begitu gitu. Ya terus enek meneh piye? Mbah Naga Pratala? Berarti nek cara apa? Nek cara gondobur kabeh kuwi mangkune. Nek beda daerah bulune sing beda ya, Mas. Paling jero sayap mas, sepedaan jero sayap. Kalau memang Larasati sembus positif Sayapnya beda daerah beda-beda ya. beda-beda. Antara Lampung, Jawa, ini kan memang beda-beda kan. Iya. Tapi kalau memang mau tembus banget, terutama mas kaki kekuningan terus bulu keemasan. Untuk tunggal aku gak mesti sing emas ya. Hah? Piye? Apa mesti sing emas? Nah, iku mau kan wis dikandhani to karo Mang Dedi. Emas. Wis dikandhani karo Mang Dedi, lek milike dhewe memang bagiane dhewe iku iso ngenek, iso dadi ngising emas. Ngono lho. Tidak harus membeli emas, tidak harus no. Tidak harus, enggak, tidak harus, tidak. Nek keluar emas, yang menurut aku ya emas apa? Nek keluar emas ya tinggal aku dhewe. Iya. Ya wes ngono wae ya. Mungkin cukup semono wae dhisik. Wes ya mungkin cukup segitu aja dulu. Kita ntar ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sedulur-sedulur semua, kawan-kawan semua. Mukanya kita tetap mencari, insya Allah akan mencari kebenaran kalau memang bisa diwujudkan dengan kebenaran kan gitu. Tapi ya doakan aja kalau memang ada milik, siapa yang mau memilihkan, insya Allah kita akan berupaya lah untuk mendapatkan itu kembali. Tapi ya nggak janji untuk siapa gitu. Intinya begitu aja ya. Jarwongko Belan Suro. Nah, yaudah kita aja ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.